Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin zahiqatul maut summa ilaihi turja'un. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan terutama sekali Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, yaitu pada kesempatan hari ini Allah memberikan kita yaitu nikmat iman di dalam Islam. Selawat serta salam kita limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita pada materi yaitu tentang kematian. Ya, kematian tidak ditakuti, ya, karena kematian itu adalah suatu perubahan atau perpindahan alam dunia ke alam kubur atau disebut juga dengan alam barzah. Jadi kalau contoh kita bisa mengamati ibaratnya kecintaan kita kepada Allah untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu, dan tak mungkin kita tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai semasa hidup kita di dunia. Ya. Jadi kecerdasan kita hari ini yaitu perbanyaklah mengingat mati dan kita persiapkanlah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah SAW orang-orang yang cerdas. Dan adapun kematian itu adalah suatu kebahagiaan, ya, seperti yang kita lihat waktu kita lahir di dunia sebagai bayi, kita menangis, orang tua kita dan tetangga kita tertawa. Dan ketika kita meninggal, kita dalam keadaan tenang dan bahagia. Dan sekeliling kita, orang tua kita, sahabat kerabat kita dalam menangis. Itulah dinamika kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mengakhiri hidup kita dalam keadaan tenang dan bahagia. Kematian itu tidak ditakutin gitu. Ya, sehingga kita bisa memperbaiki amal-amal kita selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kematian itu adalah suatu yang wajar, sesuatu yang proses dalam penciptaan Allah. Yang tadi saya baru baca tadi surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati atau maut dan menciptakan kehidupan di dunia itu untuk apa? Untuk menguji, untuk mencoba siapa yang paling baik amalnya nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi renungan kita semua, bahwasannya kematian tidak untuk ditakuti, tapi kita menghadapi dengan kebahagiaan, ketenangan, ya, kebahagiaan dan ketenangan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ai jiwa yang tenang dan bahagia, kembalilah kepada Rabbmu dan kembalilah kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa akhir sebaik-baik kehidupan kita adalah wafat kita, mengakhiri hidup kita dalam persiapan yang banyak.
dan persiapan yang matang untuk berhati-hati untuk menjalani hidup ini. Jadi kematian itu kita menghadap kepada Allah dalam keadaan kembali kepada Allah, summa ilaihi turja'un, kembali dalam keadaan tenang, tidak ditakuti. Ya, tidak merasa takut kita dengan kematian. Contoh seperti ada orang atau teman kita yang menanggung hidup kita, ya, dalam memberikan rumah kepada kita, memberikan kehidupan bagi kita di dunia, dan memberikan kecukupan apabila kekurangan dalam keluarga kita, ya. Terus dia mencukupin kebutuhan-kebutuhan kita, ya. Kemudian teman kita tadi atau karib kerabat kita tadi keluar, ya, atau pindah ya, pindah rumah dari di sekitar kita. Terus kemudian pada satu saat, ya, sudah lama tidak bertemu, ya kan? Terus kira-kira contoh ini dipanggilnya kita, ya, apa nggak merasa bahagia kita? Yang awalnya dia orangnya senang kepada kita, memperhatikan kita, keluarga dan kebutuhan kita dicukupin. Kira-kira gambaran perumpamaan seperti itulah. Apa nggak bahagia kita? Ya, teman kita yang kaya, yang ikhlas, yang rela hatinya, dia tidak balas kasih, membantu kita. Terus kemudian dia pisah dengan kita. Terus sudah lama nggak ketemu. Kemudian kita dipanggil dengan dia. Bahwasannya dia udah, contoh nih, udah pindah ke Jogja. Kita dipanggil keluarga kita, mari datang. Datang ke rumah saya datang. Saya sambut dengan bahagia. Kira-kira gimana? Kira-kira kita meresponnya. Tenang nggak? Bahagia nggak? Cepat nggak buru-buru kita untuk mendatangi teman kita? Karena kita tahu awal dari pertemuan kita dengan dia, ikhlas dia untuk memberikan apa yang ada pada dia. Dia termasuk teman yang sukses. Kehidupan kita dicukupinnya dengan dia. Kira-kira bahagia nggak bertemu? Itulah kira-kira untuk mengaplikasikan bahwasannya untuk kembali kepada Allah tuh tidak kita takutin. Terus kemudian yang kedua, ya, persiapan itu perlu, ya, untuk sebagai bekal kita nanti. Itu kata Rasulullah, orang yang cerdas, ya, mempersiapkan amalnya ketika dia nanti mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, ya, dari Ibnu Majah, hadis nomor 4000, ya, 4258, yang bunyinya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Abi Hurairah. Aksiru zikro, hazimi, ya, hazimi yaknil mauta, ya, lazzati hazimi lazzati yau yaknil mauta, ya, banyaklah mengingat, ya, perbanyaklah mengingat kematian, ya, sebagai pemutus, ya, kematian itu sebagai pemutus atau kelezatan di dunia, ya. Jadi itu yang bisa disampaikan, ya, diingatkan sebagai pencerahan, ya, bahwasannya kematian itu sudah hal yang biasa, udah hal lumroh, ya, satu proses perjalanan kehidupan manusia yang harus dijalani, ya, cepat atau lambat, sakit atau tidak sakit, pasti mati, ya, kaya atau tidak kaya, pasti mati. Kaya tidak memperpanjang kehidupan kita, miskin tidak memperpendek kehidupan kita, sakit tidak memperpendek kehidupan kita. Nah, kita sehat tidak memperpanjang umur kita. Jadi mati itu adalah sebuah kepastian. Yang paling penting, ya, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin zahiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi yang paling penting, ya, bagaimana kita dalam kehidupan di dunia kita terhindar, ya, terhindar kita nanti di yaumil kiamah dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa man zuhziya aninar faqad faza. Maka kata Allah,
bagi hamba Allah yang terhindar dari ancaman Allah, neraka Allah, dia adalah sungguh kata Allah, dialah yang mendapat kemenangan. Kemudian yang indah sekali bahwasanya di akhir ayat tadi kata Allah, antara kehidupan kita Allah menyepelekan bahwa meringankan, mengecilkan bahwa wamal hayatad dunya ila mataul ghurur. Kata Allah, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang sedikit. Itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia itu tidak mesti diagungkan. Dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit kata Allah. Kata Allah di dalam hadis yang kursi, seandainya dunia itu berharga di sisi Allah, selembar kulit nyamuk aja. Coba kita timbang pakai gram emas. Kulit nyamuk selembar aja ya, berharga di sisi Allah. Allah tidak akan berikan ya. Allah tidak akan berikan itu dunia itu kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, pencerahan, mudah-mudahan bisa kita memahaminya dan mengamalkannya ya, dan merubah ya, kita siap untuk berbenah ya, dalam perbanyaklah mengingat mati dan persiapkan amal kita untuk kembali kepada Allah. Summa ilaihi turja'un. Ya, silakan subscribe ya, dan silakan komentar ya. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari sendiri saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.